saya Kurnia Putri Sugiarti. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelas Akuntansi A dengan NIM 2102211000177. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tayamum dan tata caranya sebagai tugas akhir dari Tafakufiddin. Salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Normalnya hal itu bisa terwujud dengan berwudu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah." Meskipun demikian, terdapat beberapa keadaan yang membuat seseorang tidak dapat berwudu, sementara waktu sholat tiba dan ia tetap mengerjakan ibadah tersebut. Hal ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 43, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Nah, sebelumnya, kalian tahu tidak tayamum itu apa? Ya, benar sekali. Tayamum adalah bersuci dari hadas kecil atau hadas besar tanpa menggunakan media air, tetapi dengan pasir atau debu. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum memiliki syarat dan tata cara tersendiri. Syarat tayamum terdapat 4 syarat yang diperbolehkannya. Hal ini didasarkan pada pendapat Syekh Mustafa Al-Karim dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ala Madhhib Al-Imam Al-Syafi'i. Yang pertama adalah ketiadaan air secara kasat mata dan syara. Secara kasat mata, misalnya seperti dalam keadaan berpergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan secara syara, air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja, sehingga tidak mungkin dipakai untuk berwudu. Yang kedua adalah jauhnya tempat untuk memperoleh air diperkirakan sekitar 2,5 km untuk bisa mendapatkannya. Yang ketiga adalah sulitnya menggunakan air. Secara kasat mata, air memang dekat, namun tidak bisa dijangkau karena beberapa hal. Misalnya, ada musuh, binatang buas, di penjara, dan lainnya. Secara syara, contohnya karena khawatir akan datang penyakit atau takut penyakitnya semakin kambuh. Bisa pun karena takut lama sembuhnya. Yang keempat adalah kondisi sangat dingin. Jika menggunakan air karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat bertayamum. Yang pertama, tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, jika alasan ketiadaan air, maka ketiadaan itu harus dibuktikan setelah melakukan pencaharian, dan pencaharian itu dikerjakan setelah masuk waktu. Yang ketiga, tanah yang dipergunakan harus yang bersih, lembut, dan berdebu. Artinya tidak basah, tidak bercampur tepung, kapur, batu, dan kotoran lainnya. Yang keempat, tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Artinya, sebelum bertayamum, najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Yang kelima, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk 1 kali sholat fardu. Yang keenam, tayamum berbeda dengan wudhu. Jika wudhu setidaknya ada 6 rukun, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun saja. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Dan yang keempat adalah tertib. Nah, setelah ini saya akan mempraktikkan tata cara tayamum. Selamat menyaksikan.
Tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu atau di tempat berdebu misalnya tembok dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang kedua, lalu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati dengan membaca Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Yang ketiga, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan serta cincin yang ada pada jari dilepaskan sementara. Yang keempat, kemudian tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan. Sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Yang kelima, dari situ usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Yang keenam, sekarang usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Kemudian pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Yang terakhir adalah tertib. Nah, itu dia materi dan tata cara tayamum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dan salah dalam perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.